Tapi lek thariqah ayo ditangkap maksudnya, ditemukan maknanya, terus supaya kita bisa merasakan hasilnya. Lek wis krasa hasilnya baru yakin. Karena inti daripada pengabdian kita kepada Allah itu adalah puncaknya keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ya. Pengabdian kita totalitas itu dari berbagai kegiatan itu harus menghasilkan keyakinan bulat tikat kepada Allah. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayatnya 99 ayat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat tasawuf dan thariqah yang saya cintai dan yang selalu setia mengikuti video-video kami yang kami share. Terima kasih, semoga semuanya selalu diberikan keberkahan hidup, diberikan kemudahan dalam segala urusan, serta diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, para santri, ini kebetulan bersamaan dengan UTS, jadi tidak bisa ikut secara offline. Baik, saya akan lanjutkan kajian kita, masih bicara serial Ramadan. Ini hari ketiga bulan Ramadan. Hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 3 Ramadan 1443 Hijriah. Ada yang bertanya kemarin ya, Mah. Bertanya tadi apa pertanyaannya? Tapi sebelum masuk pada pertanyaan itu, apa yang pertanyaannya? Oh, mohon dijelaskan Kiai bagaimana cara agar bisa istiqomah dan tidak malas. Kalau saya jawabnya singkat saja, bagaimana cara supaya bisa istiqomah? Ya jangan tidak istiqomah. Jangan tidak istiqomah supaya istiqomah. Kenapa begitu? Ketika kita ini bertanya bagaimana caranya supaya bisa istiqomah, itu kalau diberi penjelasan itu nanti akan cari alasan supaya tidak bisa istiqomah. Ya itu terkait dengan diri. Bagaimana supaya tidak malas? Ya jangan malas. Bagaimana supaya semangat? Ya jangan tidak semangat, alias bersemangatlah. Kenapa? Kecenderungan kita ini karena manusia itu pada umumnya kan golek enakin. Manusia itu ingin golek enakin, tidak mau ngoyo, tidak mau berjuang, tidak mau jihad dan sebagainya. Maunya kerja sedikit dapat banyak. Dan itu apa salah? Itu benar itu loh. Itu kan menjadi prinsip ekonomi yang kemudian melahirkan aliran materialisme dalam ekonomi. Bagaimana modal sedikit-dikitnya, untung sebanyak-banyaknya, waktu sedikit-dikitnya, tapi memperoleh sebesar-besarnya. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi harus diilmui. Jadi sekali lagi, bagaimana agar supaya bisa istiqomah? Ya istiqomahlah dan jangan tidak istiqomah. Lawan dirimu ketika tidak istiqomah. Nah begitu, nanti kalau saya rumuskan supaya istiqomah ini langkah-langkahnya begini, harus begini, nanti akan cari alasan supaya tidak istiqomah.
Yang kedua, bagaimana agar supaya tidak malas, tetap semangat. Ya semangatlah, jangan tidak malas. Bersemangatlah. Bagaimana itu? Ya ketika timbul malas itu Senin, ayo semangat. Ngono ae, rasa angel-angel urip kok angel banget. Ya, baik, itu jawabannya singkat. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Tapi aku nggak mau memberikan apa? Pertama lakukan ini, kedua ini, yang ketiga poso ini, yang ketiga ini. Kok alasan? Ini saya yang ketiga itu nggak bisa. Lah akhirnya nggak selagi. Ya wes, kepengen istiqomah, istiqomah. Supaya tetap bisa istiqomah kan, jangan tidak istiqomah. Supaya bisa semangat terus tidak malas, jangan tidak semangat, alias bersemangatlah, hindarkan kemalasan. Baik, saya akan masuk pada tema berikutnya, yaitu tentang Ramadan. Itu kan ada hadis yang sangat terkenal itu, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu alan niran. Nah itu pendekatannya ada dua kan. Kalau saya, oleh karena kajian saya ini adalah filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi dalam perspektif thariqah itu berbeda dengan syariah. Kalau syariah itu diterjemahkan begini, siapa yang suka dengan datangnya Ramadan atau bulan Ramadan, cukup suka saja, maka jasadnya itu diharamkan dari neraka. Terus kalau sama Ustaz dengan, kalau kamu cinta seneng berarti melok sing disenengi toh. Melok poso ini syariat. Baik, saya akan dekati dalam pendekatan thariqah. Thariqah itu meningkat lagi. Jadi begini, man fariha. Man itu isim mausul. Berarti diperuntukkan bagi orang yang sudah wusul kepada Allah. Maka terjemahnya bukan siapa, adalah terjemahnya, pengertiannya begini, orang yang sudah wusul kepada Allah itu sudah sangat suka, sangat bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuk bersama Ramadan, bukan syahrul Ramadan ya. Maka harus dibedakan syahrul Ramadan dengan Ramadan. Orang yang sudah wusul kepada Allah, maka kan ini orang yang sudah wusul kepada Allah, man kan, itu isim mausul. Rumusnya begini loh. Isim itu kan nama. Sesuatu itu bernama oleh karena bersifat. Bersifat oleh karena melakukan perbuatan, gitu. Jadi orang yang melakukan perbuatan maling bersifat bajingan, sebutannya apa? Maling atau bajingan atau pencuri. Orang yang melakukan menulis maka bersifat penulis, sebutannya penulis, disebut bernama apa? Kalau penulis itu apa istilahnya? Kulit tinta. Siapalah begitulah, pengarang buku dan lain sebagainya. Nah, isim mausul, gitu. Isim itu nama, berarti orang yang sudah wusul pada Allah. Wasola yasilu wusul, orang yang sudah wusul kepada Allah. Orang yang sudah wusul kepada Allah itu adalah fariha, maka menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi tegas, sudah cinta, sudah gembira bidukhuli Ramadhana, dengan masuk bersama Ramadan. Sekarang pertanyaannya, siapa apa Ramadan? Ramadan itu ismun min asma'illahi ta'ala. Artinya apa? Orang yang usul pada Allah itu cinta bersama dengan Ramadan. Senang ketika bersama dengan Ramadan. Nah, yang sudah bersama Ramadan juga Kanjeng Nabi dengan para nabi. Jadi nama Allah itu tidak hanya 99. 99 itu yang tercantum di dalam satu hadis yang dirawikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam berbagai hadis yang lain, nama Allah itu lebih dari 385. Di dalam banyak, maka ada nama Hanan. Itu tidak ada kan dalam yang 99? Ada Manan, ada Dayan, ada Sultan, ada Rafu, ada Fata'u, ada Rajab, ya, ada Ramadan. Ramadan itu nama Allah, ismun min asma'illahi ta'ala. Artinya apa? Maha panas dan membakar.
Membakar apa? Membakar kesalahan hamba. Sing gak kena ditutupi, dighafur nggak mungkin, diafu tidak mungkin, maka dibakar. Gampangannya ngono loh. Ya. Ning Allah kok nggak membakar dosa? Enggak, itu kinayah. Gitu. Metafora, simbolik. Maka Syekh Al-Kabir, Asy-Syaikh Al-Kabir Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah menawarkan pemahaman terhadap teks itu dengan menggunakan metafora simbolik, ya kan? Yang fora kan itu Ramadan ya, panas artinya pewanas membakar. Simbol kan itu, metanya apa? Ya itu, ya mungkin dicontohkan misalnya kalau dosa itu diandaikan seperti apa ya, kerak ya, kerak di besi itu misalnya. Besi ketika masih bersih kan mulus, lalu ada keraknya. Nah kerak itu kalau masih tipis kan bisa ditutup, dicet. Nah tutup bahasa Arabnya ghafaro yaghfiru, ghafar ghafur tutup. Atau hanya sedikit kena debu cukup dilap, lah ngelap hilang itu namanya afa yafu, maka Allah maha afuun. Nah lek wis nemen rodok kandel titik ditutup, lek wis nuwun kerake luwih akeh ditutup tambah elek ting grocel ya to, dicet elek akhirnya dibakar untuk hilang. Ngono lho. Dibakar. Itu Allah maha gampangannya begitulah gampangannya. Ini analogi lah. Namanya kias. Nah, maka harus dibedakan antara syahrul Ramadan dengan Ramadan. Beda Abdurrahman dan Rahman ya. Lek Abdurrahman itu manusia, lek Rahman itu Allah. Jadi kamu kalau memberi nama anak jangan Rahman. Abdur Rahman, Fathur Rahman, Fatihur Rahman dan seterusnya. Itu. Ojo Rahman saja, loh. Jangan. Namanya siapa? Rahman. Loh, ya enggak boleh. Jenenge sapa? Ghafur loh. Abdul Ghafur. Ojo Ghafur gitu. Ya, walaupun panggilannya Ghafur enggak apa-apa. Tapi jangan sampai namanya Ghafur saja. Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam dan lain sebagainya. Gitu. Abdul Salam berbeda dengan As-Salam. As-Salam itu Allah, Abdul Salam hamba Allah yang Maha Salam. Gitu. Begitu loh. Jadi syahrul Ramadan dengan Ramadan berbeda. Lek Ramadan itu ismun min asma'illahi ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, nama dengan pemilik nama itu jadi satu apa pisah? Ini namanya pulpen. Kok pulpen? Apa? Kacamata. Kacamata dengan bendanya jadi satu kan? Nah, nggak mungkin kacamata di sini, ininya di sini nggak tahu. Allah bernama Ramadan, berarti Allah ya Ramadan, Ramadan ya Allah, gitu loh. Nah, berbeda dengan syahrul Ramadan. Apa syahrul Ramadan? Bulan Ramadan itu berbeda dengan Ramadan. Maka dalam hadis itu man fariha bidukhuli Ramadan. Nah, bukan bidukhuli syahrul Ramadan loh ya. Jadi itu kapan saja, bukannya Ramadan ini. Orang yang usul kepada Allah itu senang, bahagia, tentram, masuk bersama, dirinya masuk bersama dengan Allah, bersatu dengan Allah, bertauhid dengan Allah. Orang yang usul kepada Allah, bersatu dengan Allah, dia merasa senang, haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Itu dalam pendekatan thariqah. Lek syariat beda lagi, ya toh. Syariat yo ngono kuwi lah. Pokok kowe wis seneng orang yang rokok. Lah ngono kan terjemah itu. Kalau ini bukan terjemah tapi maksud. Jadi kalau syariah itu terjemah translating, kalau thariqah itu maksud, kalau hakikat itu mana, ya toh. Terus nek makrifah itu ngelakoni, ya toh, ngelakon. Akad itu ya, nikah itu syariah, akad itu thariqah, ya toh. Kumpul bojo kuwi jenenge hakikat. Rasane kumpul jenenge makrifat. Yakin percaya lek nikah enak jenenge ikon. Jadi nikah kuwi syariat. Nikah syariat. Carane nikah kan dengan ana akad, akdun nikah, thariqah, ya toh. Terus ora mek akad tok, tapi kumpul karena
inti daripada akad nikah itu halalnya kumpul. Kumpul bojo jenenge hakikat. Ngrasakne rasane kumpul jenenge makrifat. Ya toh? Timbulnya rasa kemudian percaya lek nikah iku enak jenenge ikon. Jadi tingkatannya pendekatan thariqah itu 5. Syariah, thariqah, hakikat, makrifah, lalu ikon. Demikian juga ketika ada teks man fariha bidukhuli romban, secara syariah ngono kuwi, secara thariqah kaya itu tadi, secara hakikat nyata pada diri seperti apa? Ya kamu harus menyatakan bisa wusul. Bagaimana caranya supaya bisa wusul kepada Allah sehingga kamu, ya caranya supaya kamu wusul kepada Allah itu tiada lain adalah farihakan dirimu. Apa farihakan itu? Gembirakan dirimu, senangkan hatimu. Lek kamu senang, bergembira, kumpul karo Allah, bersama Allah. Lek bersama Allah haram mlebu neraka. Bagaimana senang itu? Ojo susah. Bagaimana supaya nggak susah itu? Ojo terbawa oleh hawa nafsu. Ngikuti iman, kamu berbahagia. Mengikuti ilmu, kamu senang. Mengikuti nikmat rasa, kamu akan bergembira. Mengikuti takwa, akan tentram hatimu. Lek mengikuti nafsu, kamu gundah gulana, sedih, ya toh, sumpek. Sedih, sumpek, gundah gulana, nggak bahagia. Kalau nggak berbahagia, nggak dibersamai oleh Allah. Kalau nggak bersama Allah, kamu nggak wusul. Kalau nggak wusul, nggak bergembira. Nggak bergembira, nggak bisa bersama Allah, nggak bisa wusul. Makanya sering saya contohkan, sampai Kanjeng Nabi niku setengahnya rodok duka nang Abu Bakar. Soalnya Abu Bakar rodok wedi, sedih. Abu Bakar, kon ojo sedih. Kon nek sedih enggak dibersamai oleh Allah. Lek kon bergembira ria, seneng hatimu, Allah bersama kita. Lek Allah bersama kita, beres urusan. Apa? Ora sumpek, ora sedih, bahagia. Gitu. Ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Sungguh Allah bersama kita. Alias kalau kamu tidak berbahagia, kalau kamu sumpek, kamu sedih, ditinggal oleh Allah. Kalau kamu bergembira, fariha, kamu bergembira, dibersamai oleh Allah. Bagaimana supaya bergembira? Wusulo. Bagaimana supaya wusul? Bergembira. Ya apa carane? Lek syariate bergembira ya nglakoni. Apa jenenge suluk? Apa? Suluk. Suluk ya apa? Suluk itu nglakoni gembira ria. Ojo nganggep apa-apa anggepen kabeh teko Gusti Allah. Ora kudu mlebu pasulukan terus nglambu to, enggak kudu. Kuwi salah satu cara mawon. Nek kowe ya apa carane kowe iso seneng? Nek senengmu piye ngoco nang kaca guyu pokoke sampai gembira wis suluk untuk mendapatkan kebahagiaan. Engko nek wis suluk ngono kuwi baru kamu iso majdub. Apa majdub itu? Berjumpa Kanjeng Nabi. Nek berjumpa Kanjeng Nabi mesti diantar musul nang Gusti Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah akan balik suluk maneh. Dadi menungso biasa majdub maneh. Bersama Kanjeng Nabi wusul maneh. Jadi suluk, majdub, wusul, suluk, majdub, wusul. Itu jenenge wurud. Segitiga ini wurud. Berapa menit, Mas? 17. Nah, kita akhiri dulu ya. Sampai di situ. Jadi beda, maka pendekatan yang saya sajikan ini adalah pendekatan thariqah, pendekatan tasawuf, pendekatan filsafat, tidak pendekatan fikih, syariat bloko. Lek syariat bloko ya tekstual kuwi. Tapi lek thariqah ayo ditangkap maksudnya, ditemukan maknanya, terus supaya kita bisa merasakan hasilnya. Kalau krasa hasilnya baru yakin. Karena inti daripada pengabdian kita kepada Allah itu adalah puncaknya keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ya. Pengabdian kita totalitas itu dari berbagai kegiatan itu harus menghasilkan keyakinan bulat tikad kepada Allah. Itu dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayatnya 99 ayat terakhir. Berarti surat Al-Hijr itu jumlah ayatnya 99.
9. Terima kasih, kita break dulu. Habis ini kita lanjut.